Baiklah, untuk tahap selanjutnya yaitu pemurnian dari bullion ke menjadikan emas murninya. Pertama di sini kita siapkan saringan yang sudah dipasang tisu, kemudian air bersih 1 ember, asam nitrat, dan 1 pinggan. Nah itu lihat, diperhatikan. Nah ini adalah asam nitrat untuk menghancurkan bullion menjadi emas murni. Nah dalam pekerjaan akhir yaitu menghilangkan kadar tembaga, perak, dan palladium dengan merendam memakai asam nitrat. Perhatikan dan perlu diketahui, untuk pemurnian ini jangan dekat dengan manusia atau jauhkan dari lingkungan perumahan, atau supaya asapnya tidak terhirup oleh manusia karena ini sangat bahaya. Untuk tahap pertamanya, setelah kita rendam, biarkan kadar air keras itu memakan bullion tersebut sampai habis. Dan kemudian kalau air kerasnya sudah tidak bereaksi, kita tambahkan lagi seperti barusan. Sesudah reaksinya mengurang, kita tambahkan asam nitratnya. Hati-hati jangan kena tangan, kalau bisa pakai masker. Kalau tidak pakai masker, kita jangan ada di berlawanan dengan arah angin maksudnya. Nah sedemikian seperti ini. Kalau sudah penuh, lalu kita cuci dengan air bersih dan kita tumpahkan ke saringan. Dan di saringan ini sudah saya siapkan alas juga dari beling, maksudnya supaya tidak langsung kena ke tisu, nanti jebol. Kalau jebol nanti emasnya malah terbawa air, jatuh ke ember yang bawah. Nah untuk air ini, untuk air cuciannya itu mengandung kadar perak, palladium, dan tembaga. Nah dalam segmen yang akan datang mungkin saya akan kupas secara detail juga bagaimana mengambil unsur peraknya. Dan untuk ini, yang video yang keempat ini, saya akan mengupas secara tuntas, secara detail, supaya kita paham mengambil emasnya. Nah kita tambahkan nih, ini asam nitrat nih, biarkan bereaksi seperti ini. Lihat asapnya, kita jangan ada di mana asap itu terbawa angin, tetapi kita harus berada di belakang angin biar asap tidak terhirup sama kita karena bahaya ke paru-paru. Dan emasnya itu terlihat hitam kayak abu. Nah itu emas murninya. Nah ini tahap akhir pengambilan emas dari bahan material dari komponen elektronik. Ada komponen HP, laptop, DVD, PCD. Nah seperti ini pemurniannya. Dan jangan lupa, saya mohon dukungannya untuk subscribe dan like
Kalau memang berguna juga untuk orang lain, bisa Anda share. Dan semoga saja dengan tayangan video ini secara detail bisa bermanfaat, dan kita tahu, benar-benar tahu, bukan mitos kalau emas itu ada di komponen. Dan dengan cara melihat video seperti ini, kita akan lebih jelas, dan jelas tidak akan mengambil risiko kegagalan dalam mengolah emas, karena ini tidak ada yang saya rahasiakan. Ini saya kupas habis secara menyeluruh, karena saya berharap dengan video ini bermanfaat bagi saudaraku dimanapun berada. Oke, perhatikan dengan seksama dan jelas. Kita lihat sampai airnya itu, bullion yang ada di pinggan putih itu bereaksi karena dan akan habis dimakan oleh air asam nitrat, sehingga kadar tembaganya hilang, juga peraknya akan hilang, dan palladiumnya. Nah, dalam pengambilan emas ini pernah dalam video yang pertama dalam mengupas jenis kerasan, saya pernah bicarakan bahwa saya akan menayangkan cara pengolahan komponen mengambil emasnya itu secara detail, dan kali ini saya kupas tuntas dari mulai segmen pertama, dan ini adalah segmen terakhir atau video yang keempat, video yang terakhir untuk pemurnian mengambil emas dari komponen. Oke, lihat. Nah, ini sudah habis. Oke, kita cuci. Kita cuci lagi. Iya, dan kita buang airnya. Dan ini airnya jangan dibuang, karena di air ini masih ada perak, ada palladiumnya, dan ada kadar tembaganya. Dan nanti saya akan saya tayangkan gimana cara pengambilan tembaga, cara pengambilan perak, cara pengambilan palladium dari air cucian pemurnian emas ini. Oke, ini sudah habis, bullionnya sudah habis semua. Kita bersihkan yang nempel di pinggan. Nah, kenapa ini pinggannya ditaruh di sini? Karena ini buat nanti kalau ada cipratan-cipratan itu tidak tumpah, tapi keambil semua. Lihat. Oke. Dan ini tahap penghancuran bullion dengan asam nitrat sudah selesai. Dan perlu diketahui, jangan memakai asam nitrat dicampur dengan asam sulfat untuk memurnikannya. Kalau dicampur dengan asam sulfat, maka emas itu akan mencair, dan kita akan ribet. Pekerjaan kita harus 2 kali. Tapi dengan sistemnya dengan asam nitrat saja. Oke, biarkan airnya surut dan mengering. Dan alangkah lebih baiknya mencucinya itu dengan air panas,
karena dengan air panas itu akan turun semua kadar tembaga sama kadar peraknya. Dan ini pinggirnya saya ambil karena saya udah bersih, dan hati-hati kena tangan karena air ini air asam nitrat yang bisa melepuh kena tangan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Biarkan air itu mengering. Oke, ini sudah beres, sudah kering dan ini kelihatan hitam. Lalu kita kasih borak. Lihat, kita taburi borak secukupnya. Lalu kita lipat tisunya. Hati-hati jangan sampai tisunya robek di bagian bawah, karena kalau robek pasti emas akan turun terbawa arus air ke bawah yang masih tersisa. Oke, kita lipat. Ini sudah dikasih borak, kita lipat. Lalu kita siapkan pembakaran, atau daerah sini disebutnya kowi. Wadah pembakaran dari tanahnya. Baiklah, kita masukkan. Oke. Ya, ternyata ini terlalu gede bahannya. Kayaknya kita harus menggantinya dengan wadah pembakaran yang lebih besar. Oke, tahap selanjutnya adalah tahap terakhir pemurnian, yaitu menyatukan serbuk dari emas tersebut menjadi butiran. Baiklah, kita siapkan alat pembakarannya, dan ini saya sudah siap untuk membakar. Oke, dan kita ganti nih wadahnya, kita ganti ke wadah yang agak gede karena barusan tuh wadah pembakarnya terlalu kecil. Oke, kita bakar dengan api yang jangan dulu kenceng anginnya. Dan jangan terlalu dekat. Dorongan angin jangan terlalu gede, karena kalau terlalu gede akan meniup, sehingga bahan atau serbuk emas tadi akan tertiup angin. Maka apinya jangan terlalu gede anginnya dulu. Oke, mulai kita bakar. Dan dimohon perhatikan juga untuk pembakaran emas murni itu wadahnya pun harus benar bersih.
kalaupun yang dipakai bekas pemurnian juga, jangan mangkok atau wadah pembakarannya yang bekas menjadikan bulion, tapi harus yang utuh atau yang baru. Ya, kita kencangkan anginnya. Kita mulai kencangkan anginnya dan dorongan apinya mulai kita kasih yang kencang. Kita bakar terus sampai benar-benar butiran atau serbuk emas itu menyatu menjadi butiran. Dan ini adalah tahap terakhir untuk pemurnian. Oke, kita bakar terus dan kencangkan apinya dan anginnya juga, karena ini perlu dorongan angin yang kuat. Dan perlu diketahui juga, ini kita memerlukan tekanan atau suhu panas itu mencapai minimal 800 derajat sampai 1200 derajat Celcius. Oke, sebentar lagi kita beres untuk tahap pemurnian emas. Sebentar lagi kita tinggal mengambilnya dan siapkan air bersih. Oke, ini udah beres tahap pemurnian. Dan ini hasilnya. Oke, kita ambil. Baiklah. Dan ini adalah hasilnya atau emas murninya. Nah, demikianlah cara pemurnian emas dari bulion bahan material elektronik dari komputer, HP, DVD, PCD. Dan seperti yang saya tadi ucapkan, pada video yang akan mendatang saya akan mengupas atau membahas bagaimana cara mengambil peraknya. Dan demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu. Setidaknya kita tahu bahwa di komponen itu bukan mitos kalau ada logam mulianya.
seperti emas, perak, dan palladium. Oke, dan selamat berjumpa kembali pada segmen video yang akan saya tayangkan di waktu yang akan datang. Dan tetap bersama channel kami. Salam sukses selalu, dan semoga kita semakin punya langkah maju untuk kedepannya. Sekali lagi salam sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.